Kemudian apa-apalah Pak Sekda, Pak Kesra, sadang orang azan maimbau Pak Wali, nama Pak Turui lu. Jawab saya jujur. Kalau memang batuhan ke Allah di bituan tangan maaf Wali orang azan. Apakah kanyo parantian nak di wali kota sudah tendak Pak? Nan azan tu nan memanggil yo muazin Pak, tapi batinnya siapa menyuruh awal. Pekerjaanmu itu kecil, azan tu kan tak syahadat mulainya dah. Azan tu Allahu Akbar, ndak asyhadu an la ilaha illallah mulainya. Apa artinya itu? Allahu Akbar, ya kan? Rumahmu kecil, pangkatmu kecil, jabatanmu kecil. Saat yang seperti ini Allah Maha besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah siang pai ke Parak, tiba di Parak menanam lado, jamaah datang basasak-sasak, mudah-mudahan sadonya isi serugo. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baralengge doa jago lalu tu Bu. Baralengge nyo. Lah salamu koi duit ndak tentu je. Alhamdulillahilladzi tu memuji tu. Ahyana labara amatana wa ilaihin nusyur. Ampe ya kan? Jadi sesuai mana doa tu dikembangkan de orang Minang, ya kan? Kalau orang tak tahu jona nampe samo jona baga kiampe, ya kan? Pertama kata mendaki, kedua kata menurun, ketiga kata melerang, keempat kata mendatar. Jadi orang Minang tu banyak melereng. Ibu-ibu tahu ndak jauh orang Sunda? Lai orang Sunda tu kalau kena hati nyonan bujang nyonan gadih nyoba pantunnya serupa, tapi pantunnya jale-jale sih. Pisang panggang dipanggang-panggang supaya harum dikasih kunyit, anak orang dipandang-pandang mau dilamar tak berduit. Kan jale itu. Orang Minang tak bawa itu, nya kata melerang. Sultan Saidi Padang Taro, Baparak Karimbo Mancuang, pandai menanam bijo rumin, tampak nandari buki duo. Oh intan pudi ameh nanelo, bawalah tompang ameh lancuang, niat nak sama jadi cincin untuk dipakai selamanya. Ya kan? Itu kata Malay. Lai tahu ibu ameh lancuang. Nah, indah je tahu. Ameh lancuang tu imitasi. Kunyang no sama jo ameh bila dipakai kat dua hitamnya. Anyet. Iya kan? Nah, cuitunya merendah ambo ameh lancuangnya dia. Iya kan? Tapi niat nak jadi cincin untuk dipakai selamanya. Itu orang Minang. Ibu lagi sehat saja. Bapak-bapak kan lagi pula. Lagi babini je. Lagi. Dan indah lagi. Lah 5 tahun. Kaum muslimin sesuai judul nan dibuat dek Pak Pengurus. Besok kaji awak kini ko menyonsong tahun baru Hijriah
sabalunnya kita hormati, kita nan datang ke sadonyo. Nan laki-laki ko, ibu-ibu, bapak-bapak, sadonyo niniak mama ko indak niniak mama, niniak ngangak. Kan itulah jale itu laki-laki ko. Tapi untuk basisi atas jobare, pertama dulu kita hormati Pak Sekda, karena Pak Wali tidak datang, beliau ke Jakarta. Pak Wakil Wali juga tidak datang. Ikolah orang gugur melintang sekitarnya menjadi wakil untuk datang pagi gini. Ambo tidak ingin lama-lama do lontong banyak, kan? Ada dari Kesra, ada dari jamaah, kan? Jadi bisa beko mungkin tu karakan karao sudah makan membau. Ya kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Sekda, Pak Kesra, seluruh beliau-beliau anak-anak muda kita dan kita percaya memaci amanah untuk kesejahteraan dan kemajuan kota Padang Panjang ini di bawah pimpinan Pak Wali Kota. Pertama kita doakan beliau sehat. Dan kedua jangan dipanggil KPK. Mengko elok-elok salah kerajo. Lihat dengar Pak Kesra tu. Kalaulah dipanggil KPK wak, itulah jatuh galang puyuh, ya kan? Maka kaum muslimin kita jadi sorotan yang tidak baik di tengah masyarakat. Caranya pak ambil senan untuk awak, jangan diambil nan punya orang lain. Bu, ibu pernah ndak raun jo laki orang? Nah, cubalah gak sekali kok sanang hati kok. Ya kan? Nah, buat itu ndak aman do karena haram. Ya kan? Jadi kok nyo ajak-ajak raun di laki orang jampai ndak? Yo laki awak salah pai. Ndak sanang hati asbab buat dan buruk. Untuk kaji kita pagi kini kita baca surah Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala aidan innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Sadaqallahul azim. Sewaktu orang-orang kafir ya Muhammad melakukan tipu daya dan rencananya untuk menangkapmu atau membunuhmu atau mengusirmu dari kampung halamanmu, mereka melakukan rencana yang matang, tapi Allah juga menipu daya mereka, sehingga tipu daya manusia berapapun cerdasnya bersama-sama dia, maka Allah tidak akan pernah tertipu. Manusia itulah yang tertipu. Kira-kira ayat itu apabila turun di zaman Nabi, lawara kalinya sampai di ulama, ya kan? Tapi orang tidak jerak melakukan tipu daya, ya kan? Di ibu-ibu besok kau ingin lo malah jadi wali kota, janji ijazah palsu nak, lama lambe tahu je orang pak, karajoa nan salah tu. Kalau itu awak digoreng orang tiap hari, ya enggak? Ini kaum muslimin, ya kan? Tahu orang.
Jadi walaupun ayat kualah beribu tahun, ya kan, tapi orang tak jerah melakukan tipu daya. Akhirnya yang tertipu dirinya sendiri. Sekarang pertanyaannya, Nabi kenapa direncanakan ditangkap, dibunuh, diusir? Kaum muslimin sadangkan Nabi itu nan magih nyogala al-amin, orang Islam atau orang kafir musyrik. Yang memberi gelar beliau itu al-amin, orang musyrik itu sendiri. Kenapa? Setahu mereka tidak pernah Nabi itu berkata bohong. Dalam tindak tanduknya selalu jujur. Malah beliau dipercayai oleh orang-orang Quraisy itu untuk menyimpan pitihnya. Orang Quraisy itu kan banyak menggalih pitihnya, banyak. Itu nama menyimpan pitih itu Nabi. Ya kan? Tetapi kenapa Nabi itu dibunuh, direncanakan dibunuh? Karena setelah beliau diangkat jadi Rasul, dakwah yang akan beliau sampaikan itu bertentangan dengan kebiasaan, tradisi, nafsu manusia yang ada di waktu itu, yang kita kenal dengan nama jahiliyah. Jadi untung sesudah Nabi Muhammad tu Pak, indah ado yang ke Allah Nabi leh. Bab itu kalau awak orang biasa ndak talok no Pak. Biar Ristawardi, biar M. Nur Siddiq, kalau kejadi Nabi nak talok. Iya kan? Indak cie-cie orang memberang kawal. Karena rato-rato mato pencarian orang-orang kafir Quraisy itu para jamaah talatak celengan di Ka'bah. Ku selain dari nan mengalih. Orang rami taruh berkunjung Pak sejak dahulu ke Ka'bah tu, walaupun jahiliyah, orang rami, orang tawafnya batilanjang. Untuk ambo lunado masa itu. Padusi laki-laki mengelilingi Ka'bah tu batilanjang. Kemudian di Ka'bah tu digantungan patuang. Patuangan tu dilengkapi jo celengan. Jadi sian datang ke sinan itu ndak tanggung-tanggung pitih tak kumpul masuk celengan tu. Nah, yang memiliki uang itu siapa? Ialah petinggi-petinggi Quraisy yang kafir itu. Iya kan? Kalau dakwah Rasulullah diterima, kemudian akidah Islam menjadi acuan, akhirnya agama yang dituruti agama tauhid, mengesahkan Allah, patung harus dihancurkan. Orang tawaf lagi harus menurut syariat. Patung hancur, celengan Nabi, mato pencarian ni hilang. Sampai kini menjadi persoalan Pak, orang menjual akidah go ajo piti jo parui go lah. Atau mengkuado di zaman awakku ulama kalalawa namanya Pak. Ya kan? Nyoyo-yoan nan salah, asalnya dapat pangkai. Apa tu anda menjalik di TV orang salawat di gereja? Coba bayang. Lainnya larang di ulama. Ulama nan diangkat lah Pak. Kerana nyolah jadi wakil presiden. Gigi, lidah tu letak gigi. Ini Pak. Kalau Nabi tidak amuh itu dulu. Ya Muhammad, berhentilah engkau berdakwah. Kalau berhenti, bara engkau ingin pedusi rancak, kami kumpulan di Makkah. Kalau engkau ingin kekayaan, engkau berapa ingin memiliki emas, ya kan? Kami carikan. Kalau engkau ingin jadi raja, langsung kami angkat tanpa pencitraan, tanpa membuat baliho, tanpa kampanye, tanpa membeli partai. Kini betul kini partai ko di Bali Pak, bisa awak pemilu tu kotak kosong selawan awak. Beberapa daerah mau perhatian. Sarana partai ko nyo Bali salah. Ya kan? Nah ini Pak, ini pengajian awak ko ndak ijrah salah Pak, kemari sambil segetik-segetik.
supaya na mudo-mudo ko jan sasik kerajo jan jadi ulama kalalawa, iya kan? Nah, ini bapak-bapak ndak ada ditegur. Dan sekarang ada pula, iya kan? Mungkin apa lah membaca jo pesantren lintas agama. Jadi orang Kristen boleh di sini sekolah, orang Buddha boleh, orang Hindu boleh. Anak kata jadi Pak kalau gitu. Iya kan? Masih adakah akidah kalau ini terjadi? Tidak ada lagi. Iya kan? Semuanya itu yang akan diubah oleh Rasulullah. Maka berubahlah sayang menjadi benci. Iya kan? Muju oleh Nabi Muhammad tu terakhir Nabi Pak. Kok nyu tunjuklah LM Nur Sidik ini kok capek mati mak. Jadi Nabi, iya kan? Barik perjuangannya di Nabi itu. Aja we Nabi ditawarin nanti go tadi Pak. Orang tu melalui apa Pak, tak langsung ke Nabi dah. Nyecali siapa yang dak ke Nabi ko. Kiranya Pak ketik beliau paman beliau Abu Talib. Ikan jadi diresek lah tepi kain de orang Quraisy ko didatangnya Abu Talib ko tolong sampean ke anak engkau tu Abu Talib. Dicali hari nanelok dipilih masuk nanta puji orang solok mambiak cangkeh bagalui kilo jo timbangan hari elok bulan dia teh sinan muka suik disampaian. Muhammad, yo paman adonan ke paman sampaian iko dari nenek kakek-kakek kita orang Quraisy. Kalau engkau berhenti berdakwah pertama bara padusi ranca ingin ada kumpulan bara orang, yang kedua meh bara kalau engkau ingin jadi raja langsung diangkat tanpa dipilih, tidak usah mencari pasangan. Apa kata Nabi ketika itu Pak? Nah, ikut dengar de ulama-ulama muda ya supaya yang berubah-ubah lo pendirian dek pangkai. Lita dengar di Pak Kemenak dong. Iya kan? Awak kan ditanya dia kira nanti Pak mana takut jo orang jo Allah. Atanya diri Pak. Dimasukkan orang serupa membawa gini Pak le 73 dimasukkan ke dalam tansi. Indak yo kelamo dalam tansi itu dah mati. Ya kan? Kok nyampang mati awak dalam penganiayaan orang, awak mati syahid. Kita koyak. Tapi kalau Allah banci kau Pak, itu nak kita fikir bersama. Leta dengar ada Pak tu. Ke siapa mengadu dia kira nanti, coba Pak fikiran. Kalau Allah tidak macu Pak dia kira nanti dia tidak amuh menjalankan perintahnya. Ke siapa Pak kaduan coba. Orang enteng sih gini asal dia dapat pitih pangkai dia lah nyo kianat ke Allah, ya kan? Nyo patuhi orang dan salah itu namanya kare nak gaji yo nang kare itu yo supaya kita yakin bahasa kita kababalik ke Allah ada ndaknya. Kalau babali awak elok atau prosesnya elok selet. Pertama mati awak elok atau dikubur aman lo tu mah. Di masar aman lo. Meniti bersimbang dosa jo palo aman. Meniti sirat aman. Kalau lah meniti sirat tu aman tu nak dole tu. Bak pucuk dilancarkan, bak pasang musuh muaro cik di kanak dua jadi ampe tekakok 5 sudah pacar dicari bini dapet. Aman, ya kan? Nyo song dek malaikat Ridwan nyo anggotanya di pintu Zarugo tu. Kata malaikat Ridwan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Jadi dibukaan pintu surga tu. Kalau dibukaan pintu surga tu nampak tak sebagian isinya? Nampak.
Apa itu isi surga tu nampak? Sia saja orang ke masuk surga tu nanti. Kata Nabi 60 tahunnya mengango di pintu tu. Ndak pernahnya calik di dunia itu rancaknya tu. Sama je orang nan mampagunjiang Zuleka, iya kan? Nyo suruh Yusuf babaju gagah ketika ibu-ibu ko mengubah buah-buahan. Suf, lalulah ke ibu-ibu tu apa perasaannya mencalik orang nang ganteng ko. Malintihlah Yusuf ko di muka ibu-ibu dan sedang mengubah buah-buahan tu. Apa yang terjadi? Falamma ra'ay dangan boleh jadi potong saya. Falamma ra'aynahu, tatkala mata mereka melihat Yusuf. Indak serugo Yusuf itu orang, tapi orang terganteng, orang tergagah. Bagaimana akibatnya melihat Yusuf yang luar biasa gantengnya itu? Akbarnahu, gadang angok ibu-ibu tu sadonya. Ya kan? Ndak turun ke bawah angok tu lah. Adik muda itu ada akibatnya. Ada sebab ndak konsen je pisau lain. Nan konsennya melihat Yusuf. Akibatnya wa qatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan tangan mereka. Ndak tasai tu Pak. Ada orang menceritakan tasai tangan ibu-ibu tu tak potong mana? Qata'a yaqta'u. Kerana si ko jamak perempuan qata'na, memotong mereka perempuan akan tangan mereka. Kalau ciek saya tak bahala tu 8 balai banyaknya ibu-ibu tu putui jari tu cik seorang. Jadi Pak Kesra, Pak Sekda kalau main tenis kan ada Sarawaknya yang lutui wah. Itu Sarawak kotok. Sarawak sakare. Bahasa Arab tu. Cuma ada orang awaknya tukar jo oleh Sarawak kotok. Nya bahasa Arab tu kotok. Ya kan? Jadi kaum muslimin para jemaah, barik jadi nabi itu. Pantas beliau diberi gelar oleh Allah Habibul. Semuanya itu dihadapi dengan tenang. Ya kan? Jadi perkara pangkek Jupiter ko Pak, sampai kini banyak akidah orang terjual. Pada pangkek itu sampai berapa? Kalau lahir eselon 2 sampai 60. Ambo dulu di eselon 4 kerja di Naruangnya sampai 56. Pada 56 tu kuat rupa, ndak perlu orang lainnya perhatian lah. Ajusia kita berharap sudah terlai. Kalau lah pensiun gaji tak sekadang sehari. Ada orang dah PSBJ lah pensiun. Dah ada lebih tu saja. Lebih-lebih tak mula sama yang tak segala macam. Nyo agak itu. Sarawak lapang tiba penyakit gula je penyakit kilo. Mati sudah. Jadi kalau awak lah pensiun karena saya bahasa awak jolong lain lu tak baju dah. Ya kan? Baju saya tak ada. Nampak hanya memakai menangis tangi tu seragam saya tu. Itu nampak dayanya. Jadi berkumpullah eselon kures tu. Muhammad ko samo jo buti tumbuh di badan macam. Lai tegana ada Pak kalau mencakau balui sawah. Itu balui sawah tu lama dagingnya Pak, tapi awak dibuti dia darahnya tu dibuti. Tambah lama tambah banyak buti. Konyo mengarih di kulit Pak. Kalau buti lah banyak di tangan bab hilangan. Cari nan jolong tumbuh nan induknya tu. Ya. Kemudian disaik je sembilu, tu dia ge kunyi je sadah. Kalau mati induknya tu nanalui-alui na lain tu mati. Jadi Nabi itu dicalik di orang Quraisy samo jo buti tumbuh di tangan, induknya tumbuh banyak anaknya.
Jadi Nabi ini harus diatasi supaya tidak berdakwah lagi. Kalau jawab Nabi tadi ke Abu Talib, lai kana mau bulan jo matahari sampean ke orang Quraisy tu pak. Nyo ambil bulan nyo matahari nyo letak angkat tangan ambo ndak ke berhenti berdakwah menyampaikan nambana kecuali ambo berhenti nyo kalau lah mati. Ajo itu akidah Nabi itu. Kemudian apa-apa lah Pak Sekda, Pak Kesra sadang orang azan maimbau Pak Wali nama Pak Turui lu. Jawab saya jujur. Ya kan? Kalau memang batuhan ke Allah dibituan tangan maaf Wali orang azan. Apakah kanyo perhentian nak di wali kota sudah tendak Pak? Ya kan? Nan azan tu nan memanggil yo muazin Pak, tapi batinnya siapa menyuruh awak. Pekerjaanmu itu kecil, azan tu kan tak syahadat mulainya dah. Azan tu Allahu Akbar, tak asyhadu an la ilaha illallah mulainya. Apa artinya itu? Allahu Akbar, ya kan? Rumahmu kecil, pangkatmu kecil, jabatanmu kecil. Saat yang seperti ini Allah Maha Besar. Tu kena nan sitik tu Pak. Jangan besok jangan takut jo diurang daripada Allah. Orang ko kemampuannya sama jawab kanyo Pak, terbatas. Ilmunya terbatas. Siapa mengecehan? Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ndak dibari manusia tu ilmu do kecuali sakit. Anan sakit itu bersama-sama nyo mempegunuan, ndak bisa melawan Allah tu. Ndak bisa. Karena Allah itu dia yang punya kendali semuanya. Jangan takut je orang daripada Allah. Ai di pangan rencak Muhammad ko kecik Abu Jahil jo Abu Lahab. Nya tiga abunya Abu Sufyan, Abu Jahil, Abu Lahab. Nanti satu Abu Tungku saja. Ndak boleh orang masuk ke gedung tu tu kecuali orang-orang Quraisy yang dapat undangan. Kau itu banyak Pak Bu. Kita tangkuk semua mat kau dirantai dia masuk ke penjara bagi ceknya berdakwah lah. Dicatat. Cek usul tu. Mau usul lo cek lain ndak rancak ditangkuk dah Pak. Diusir semua mat tu siko. Ditinggian janjangnya ndak boleh tinggal di negeri Makkah kau lah. Asian nak kena dakwah ij. Berapa usul tu? Dua. Mulai kaum muslimin lah banyak suara tu lah bantu kapal pecah sama je Cina karam, iya kan? Lah mendanguang suara ke anda itu dah kata Abu Lahab pada kita ko apa de awak balai lain usul kita pilih salah, kita pilih kadi usi atau kadi tangkuk. Dipilihlah serupa awak memilih anggota DPR masukkan suara ke kotak. Sedang memilih-milih tu terang orang menyumpah di luar. Lain tak layu nampak paselo. Nama layu mau njue. Ya kan? Sumpah dalam bahasa Arab Pak, kalau ndak hati-hati telinga awak kecewa salamnya. Salam dalam bahasa Arab. Assalamu alaikum dalam bahasa Arab, dan itu salam Islam. Bisa jawab mengucapkan sabah al khair kan bahasa Arab je tu, iya kan? Selamat pagi je. Tengah hari stroke, iya kan? Tapi kalau assalamualaikum jauhnya indak bantaro ampinya indak barakean sampai hari kiamat. Itulah salam yang dicarikan oleh Nabi untuk kita umat Islam. Kalau sumpah sammun alaikum sat, mati dek racun lah kalian dan sarang rapik aja. Suara orang tu menggelegar
tak kajui Abu Lahab jo Abu Jahal. Jalan lo ya sudah subuh kau bu. Kalau lalu ibu malam. Abang mau begitu je. Sakare itu suara ambo lalu je. Jalan lo ya nak. Tidak ambo assalamualaikum je. Aku no mengaji je orang lalu. Siana menyumpah tu calik aja. Pahilah satpam keluar. Kira dah ke pintu gedung ke masuk tu ada orang gaib duduk, kepalanya lah habis, abuknya licin kepala tu, badan kurui, iya kan? Si sunguinya sama je si sungui limbek tiga walai segezuk kira tu, pi panjang. Pak tanya je pak, jadi lama pak duduk siko, alah. Lai terdengar ada pak orang menyumpah sebentar, kau pak nak keterangan nyambon menyumpah je. Ambo wana na menyumpah macam. Bang kau pak sumpahi kami, kalian tidak bertarati ke orang gaib. Lambo ketuk pintu ingin masuk ke dalam, tidak kalian bukaan macam. Bosan boleh ambo sumpahi nak kira kena sumpah aku kalian terkajui. Dari mana pak? Apa orang Quraisy atau undangan orang Quraisy? Kemudian ada tanda pengenal pak, nang tanya sado tu ndak ada dembo terus. Ambo ndak orang Quraisy, ambo ndak undangan orang Quraisy, tanda pengenal ndak ada. Kalau itu apa tak boleh masuk? Oh ndak ada. Payim boleh. Yin ndak boleh masuk? Ndak, apa yang boleh ya? Tapi rapik kalian kau gagal. Bab itu ambo sampai ke Muhammad. Ambo sampai ke orang Islam. Bang kau tahu siapa? Ambo lagai ko mayuang jangan otak lambo lagi. Rapi angko kan kemenangkok Muhammad kan atau kemausianya. Ya kan tak boleh mau masuk ndak lah. Dengan ambo pahil lagi. Labarau mu apa jangan tanya je lai. Ini ang atau ambo dari nya. Tu ini ang lo dari ini ang lo dari ini ang tu. Tu ini ang lo dari ini ang tu ini ang lo dari ini ang tu lai. Ini ang lo dari ini ang tu ini ang lo dari ini ang tu. Tu ini yang lo dari ini ang tu. Atau je ambo lai. Mana ngai apa jo ini ambo Nabi Adam. Lah 6.000 tahun ambo di surga, si Adam tu baru diciptakan. Jadi jauh mudonya dari ambo. Siapa kira-kira orang itu? Iblis. Setan beda aja iblis. Ya kan? Aja dengar. Kalau ketika Allah suruh sujud iblis ke Adam, ya kan? Fasajadu illa syaitan atau illa iblis. Ya kan? Jadi sia setan, baik kalau kita tambah gaji itu. Ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat. Jadi ambo sebenarnya lah lama ingin membunuh Muhammad. Sebabnya luar biasa lo imannya dari nabi-nabi sebelumnya. Tapi ambo nak punya kawan. Jadi gagal taruh ambo. Kini ada generasi muda Quraisy nan saide jombo. Salangkah sapijak saujo salape saniek samuka suik jombo. Timbul semangat muda ambo balik tungkum berdatang kemari. Kalau itu masuklah pak, lain sebendera pak je kami. Jadi dalam hidupku kalau bisa cocacak kubin pak, dimainggo disesuaikan kuli awak itu. Awak terpakai taruh. Tak terpilih depan le pindahkan Nasdem. Ini enggak apa-apa ini. Iya kan? Itu orang politik nak baca itu. Partai kok gini Pak. Dahulu PKS kok ada PKS minta maaf ya. Takanana dia membuat saruhnya sabui partai dakwah. Itu lah hilang segini itu. Partai mencari pangkai lah leh. Nah ada Pak partai politik gua ndak ciek je nama perjuangan Islam gini lah. Iya kan? P3 jo apa gabung lo? Jo PDIP je lupa pak. Alah jadi partai cuma konya leh. Hijau di luar sirah di dalam. Lain tak bah tu Pak Ustaz tak bah. Asal laika dapat dana pokir bantuan partai saja rasa masuk lah. Sebab itu kentuan negara awak buat jalan buat iko.
ada bupati Pelalawan kami ngaji kini nyebat bas tu kadang-kadang anak ambo tu buya ambo masuk PDIP bab pendapat buya aja. Kalau ndak masuk ambo kasinan orang Kristen nak masuk ambo masuk aja dapet ambo jadi bupati dapet sadanya buya bantuan musaji, bantuan honor guru sanawiyah, guru di musaji, pelajar TPA, ya kan, rumah tahfiz dibantu, panti asuhan. Habis itu orang ke pemilu lo balik mohon izin kerana buya orang gaib masuk selambau ke PDI, masuk salah asal dapat bantuan itu untuk Islam. Siapa ndak cik yo partai itu lah pak nan khusus memperjuangkan Islam, pasti memperjuangkan supaya nyo duduk. Tanyalah Joy Menur gua. Saboknya pernah jadi anggota DPR kok. Yo apa ndak? Yo. Ini apa ini? Ya kan. Jadi calik lo nyo tanya saya. Aku calik awak lama tahu je nyo mana gagak gua. Ya kan? Alah masuk iblis ke dalam, ya kan, para jamaah lah percaya saya Abu Lahab apa kode pengalaman dari awak inyo saya jadi ketua RP tangke lah iblis kau jadi ketua, ya kan, lagi selesai kerja iblis jadi ketua. Kalau tangke dapat ketua musaji kau nan cangok yo piti sedekah kau inyo makai mah, ya kan, saya lah pak jembo tak terjadi pada itu. Pakai sedekah umat ke bu ibu, kalau orang keberalik pada tu ada ndak nyo menagaan marawah nan hitam kuning merah tu, marawah tu mengkorancak tagaknya sababnya sabab nan luruh ke bawah dangan selambung icik lu jadi potong ya kan, nan luruh ke bawah nan bengkok nan melawu tu kate atau mengkorancak bantuannya. Jadi kalau marawah nan luruh di banaman nan bengkok di, tapi kalau mangke ketua nan bengkok ku kan di banaman. Jangan sama je orang menagak marawah, ya kan. Sampai di mana rapek kalian tadi kok, kata iblis, kami mengusulkan Muhammad kau diusia pak, kau indak ditangkok bam nuri apa iyalah kadang Sarawak kalian sadon ndak ada cie yo usul kalian tu nalaku dan botre. Itu iblis pak, ego, karena asalnya dari api nyo masuk kudian, ya kan, inyo ndak termasuk diundang, inyo diangkat jadi ketua, ya kan, ndak nyo terima usul orang cie je. Kira-kira dalam organisasi ada ndak orang nan sifatnya ada itu? Itu pilih tu pak. Nanti nyok saya nengkau dengar. Itu. Seindak-indaknya pengikut iblis. Usul kami pakai lagak cie banyak paknya duo. Aco dengar di kalian. Ambo bukan punya alasan. Mamanye ambo basinggari mencancang balandasan. Kalau Muhammad tu diusia kata. Kalian siapa bagi kalau Muhammad tu Al-Amin, yang orang jujur. Jadi tampangnya sama Muhammad tu jodali dia aye duit ndak beraye duit sama je batang paranci tak campak saya ke dalam paraknya bertaruh aja macam. Jadi kalau Muhammad tu diusia kamaznya pai bertambah banyak kawannya. Kalau banyak orang bertambah kawannya, banyak orang masuk Islam. Banyak orang masuk Islam, banyak subuh mubarakah. Banyak subuh mubarakah, banyak orang baca Quran. Mandanga orang azan je baca Quran tu pacah gandang telinga ambo ke iblis. Tapi kalau ada orang namberang nan tinggal dekat masjid je kau orang azan pagi atau kena wai bili je memakak saja. Ya kan? Akal jalan di kalian tu. Kalau ditangkuk bapak nyolapih hendek Tuhannya balik. Nabi Yusuf pernah ditangkuk dari lapih hendek Tuhannya balik, malah diangkat derajatnya keluar di tansi itu. Dapetnya jadi
Perdana Menteri. Ikut sejarah narancak kita baca-baca Pak. Kalau Yusuf nak kini jadi pejabat dulu baru masuk penjara. Yusuf ndak Pak. Ya kan? Masuk penjara dulu baru dapat jabatan. Kata orang Quraisy tu nyobantah je iblis kau. Selama kami tahu Pak, indak pandai Tuhan kami kau manggari dok. Baalu keciknya kemalapihan Muhammad ditangkok. Galak iblis kau. Nama kecik kalian dan Tuhan. Kau nang kami sambah nama gantuan di Ka'bah kau. Itu patuang tu pandi ya kecik iblis. Nan Tuhan tu Allah. Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan kalian, Allah yang menciptakan Muhammad, Allah yang menciptakan semua alam semesta ini. Itu yang Tuhan kecil iblis. Tapi itu sekecil Abu Lahab. Ya kan? Apa bahasa benarnya Pak? Apa akan membantu kami? Iyo. Tapi Tuhan apa? Tuhan Muhammad lah mana? Iyo itu nan Tuhan. Kalian salah. Ya kan? Cuma ambo bantah perintah Tuhan tu dulu kecil. Ndak ambo memberi hormat ke Adam, alasannya inyo dari tanah, ambo dari api. Jadi mana rencak Pak? Kalau diusir tambah banyak sahabatnya, kalau ditangkoknya lebih pendek Tuhannya. Kita pangan Muhammad kok Pak. Akan yuk kecil ambo yang kedidangan, kecil iblis kok. Bunuh saja je. Ya kan? Bunuh saja. Ambo bekonan menjago caro-caronya, ambo tunjuk amin baca. Salah saya larape ketua iblis, wakil ketua Abu Lahab, bendara Abu Jahil, sekretaris Abu Sufyan, urang galadi itu sadonya. Keputusan rape Nabi ditangkok. Lai tahu Nabi? Indah. Ma tahu Nabi sama jawab mah. Ya kan? Tapi bagaimana caranya? Allah magia tahu. Aturunlah surah Al-Anfal ayat 30 tadi. Kalau ambo kadibunuh tu ba jalan keluarnya ya Jibril kata Nabi. Nabi kan berkomunikasi dengan nan langsung mengecek ya Allah tu cik manusia di bumi kan Pak. Siapa? Nabi Musa. Iya kan? Nabi Musa Pak. Nah lain tak? Dengan perantara Jibril. Engkau harus hijrah Muhammad. Nah, itulah hijrah. Kama? Engkau hijrah ke Yasrib. Kata Nabi ketika itu, kalau ambo hijrah umat ambo ba. Orang gugup melintang ba. Ya kan kok lado awak maksud itu kecil Nabi. Jusianya ayam kehilangan linduan Muhammad. Yang hijrah dahulu tu umat engkau belakangan. Jadi umat suruh pai dulu. Karena umat Islam malun banyak ledo, berangkit lah 55 orang malam, tengah malam supaya jangan tahu orang kafir Quraisy jangan ditangkap. Lah selesai orang ko sadonyo pai tinggal baranam zelek tali mau tanam mau baca le yo. Nabi Abu Bakar Siddiq, anak Abu Bakar Asma, anak Abu Bakar Aisyah, penggembala kambing Abu Bakar Amir, Ali bin Abi Talib, berapa? Enam tu lah. Orang Quraisy kalau sangat berang Pak, karena orang Islam lah hilang. Nyok takut lo Nabi kehilang, nyok kapuang lah rumah Nabi. Tentu malaikat tahu. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, malam ini rumahmu akan dikepung. La tabit ala firashika hazihil lailah. Jangan tidur di alga spring bedmu malam ini. Di Nabi lah pakai alga spring bed je dah. Begitu diampehan badan awak kata itu kan talambung 2 meter katanya. Pakai per. Kenapa? Karena rumahmu akan dikepung, kamu akan ditangkap. Baca rohnya kata Nabi. Engkau ajak Ali bertukar tempat tidur. Jadi Ali lalu di rumah Nabi Pak. Nabi kutiko tu ndak berbini ibu Khadijah lama ni
Semua jambu gini kau anda bini, ya kan? Ini bapak-bapak ini. Jadi Ali lalu di rumah Nabi. Ali, ya Rasulullah, malam ini rumah kita akan dikepung. Kata Allah, kita tukar tempat tidur. Engkau di tempat tidur ambo tempat tidur engkau, salimut tidak ditukar, tu engkau berkelimun. Kalau awak Ali bapak tak lantai dengan Rasulullah kan. Koknya tabih sejo kapak ko sadam muslim itu deh nang mati dulu. Ya kan? Ya kan? Tapi Ali bagaimana? Walaupun dia anak muda, hati gadang berabu kambang diambui gambung disok kampi, ya kan? Tingginya baru tabau di ruwe, gadang tabau di daging. Tapi apa katanya? Ya Rasulullah, demi Allah saya mau ya Rasul. Andaikan Ali dicincang oleh orang Quraisy, dia sangka itu Rasul, terserak darah saya di persada ini, itu akan jadi saksi di akhirat bahwa Ali gugur syahid di medan tempur mempertahankan nyawa Rasulullah. Ambo itu nang ditiru di mudo-mudo nak menjilok cubadak orang sampai berundo dah. Ikonya berundo cubadak orang nanya cilok. Ya kan? Nyo cakoi yang murah nyo bae dabih malam tu. Nyo goreng sama. Rupa orang Quraisy ko indak lantih luangan nyo mendobrak rumah Nabi tu Pak. Itulah pertolongan Allah. Sabanta cair rumah Nabi tu mak. Tonggaknya batang korma, dindiangnya pelapah korma, atoknya daun korma. Kasut Nabi itu daun korma. Kalau inyo jago lalok bajajak daun korma tu di badannya. Ya. Sampai menangi Umar bin Khattab menjadi nasib Nabi itu, ya kan? Jadinya menunggu di luar saya Pak, tapi orang-orang yang setia mencakap saya itu pendekar lah, pakai pisau, pakai parang. Lewat tengah malam Jibril tiba lah. Kalau Jibril tiba ni nampak ada orang banyak tu? Tidak. Kata Jibril, awak berangkit lah ya Rasulullah. Lihat dia Nabi, orang Quraisy kau tidak lalok-lalok dah. Nyo pakai pisau cik seorang, kata Nabi. Kita baca surah Yasin ayat 1 sampai 9. Ada buya ambo di kantor dulu, buya Siti Katab, beliau di perang panjang sekolah dulu di Kuliatul Muballighin. Beliau lah mencuba tahun 68, ya kan? Tentara Hizbullah itulah lari ke ditangkap bulan. Beliau tak kalok di tem saji. Berlalok bersandar di tonggak tu serupa ibu tu, ya kan? Sandar tu kalau bulan dulu masuk kemudian saji pakai sepatu saya. Buya aku tak kajui tapi akaknya ndak hilang. Nyo baca surah Yasin ayat 1 sampai 9. Ndak nampak di bulan dulu tu beliau bersandar. Aman. Jadi apa ibu, kalau tak kapuang awak memperjuangkan agama, baca surah Yasin ayat 1 sampai 9. Tapi kalau tak kapuang di rumah jando oleh talak 3, jangan baca itu. Dah itu unonya tu dah. Ya kan? Kan ada orangnya pemberang mana Pak, seketik bertangkah je isteri jatuh talak. Ya kan? Solusinya kan tak itu tu dah. Abikola di pelok ni mintuo di mamak rumah beriak lah elok lo setahun 2 tahun. Tangka cara elok dia. Dia kan? Sampai 3 kali cara elok boleh jawab lihat. Pak, apa redam emosi yang lek nama bini apa tu judes, ya kan? Ajan bawa saya ke toko Ameh Murni, ya kan? Baliang galang sinan. Jadi lawan padusi ko Pak. Padusi ko di Tarang je, bikonya minta nang kedua. Lahabi di Tarangan nyo Kanado soa 5 tahun yang lalu. Itu orang bersih kau. Tidak putus zanyui. Itu orang bersih. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah, sampai ayat 9 Nabi keluar lah, ya Jibril. Baitu seorang namanya kau di luar tu. Mato saya tak mengerijuk tapukau, ya kan? Nyawa kia lo dek Nabi kasih kaniangnya sanang sekalian yo ambo kapai ke Madinah. Inilah yang dimaksud oleh Allah,
wayam kuruna, mereka melakukan tipu daya, wayam kurullah, Allah menipu daya mereka pula. Wallahu khairul makirin. Le berhasilnya menangkap Nabi, membunuh Nabi? Tidak. Jadi Allah tidak bisa ditipu. Itu kesimpulan kaji nang kawak pacik. Barana santiang awak memakai pantun Datuk Balu, tagalicik kaulu, tagalompang kadodak, kalau la sompi pe itu oleh pe nya, nan bisa dikelabui benda itu manusianya. Allah nak bisa. Akama Nabi pailu taruhnya ke rumah Abu Bakar Siddiq. Aba curitonya lai tiba di rumah Abu Bakar Siddiq ko, atau kuliah subuh nang ketibo lah. Iya kan, kalau ambulan suan jam 8 sudahnya beko. Kami ke Padang ya Pak Abbas adalah cara ibu kana-kana tu sampai Nabi tiba di rumah Abu Bakar Siddiq. Nah, bab itu sahabat utama. Itu diplomat ulung. Sahabat utama diplomat ulung. Jadi sahabat Nabi nomor 4 itu Pak, orang ahli-ahli. Kalau Umar lah, itu barani karena bana, iya kan? Itu Umar tuh Pak. Iblis sesagannya Umar. Kalau masuk Umar dari terminal toko namanya Bukit Suruhangan. Nah, Umar dari atas itu ke bawah. Iblis kan datang dari Pasar Sayu tu. Hanya minda capek tu jalan ke Tusan Ka. Bang kau minda ada kecil dia Iblis tu. Nak lantai dengan dem temu Umar tu. Data tantang mentagi di dan kalau Umar ngalau Umar pulang panjang kau nyuiri ande pilih tiap harinya. Atau sahabat Nabi Utsman bin Affan turang kayo murah. Tu sahabat Nabi Ali bin Abi Talib, orang yang berani mati memperjuangkan Islam. Jadi langkuk sahabat Nabi itu Pak. Tak beliau berhasil seorang. Nah, mudah-mudahan kok le nyundangnya mbode Nur untuk kuliah subuh nang katibo kita sambung saya kaji itu ya. Tapi kalau ndak datang boleh tu tanda mati. Sadang Yahya Waloni dan semua kadang anak boleh mati. Iya kan? 55 umur ustaznya Pak. Mati. Iya kan? Jadi ndak jalan dah Pak. Bagi maaf saya mbau dia Pak. Ya kok nama kita nan dulu kok Pak dulu mbau kemudian kok mbau kemudian Pak dulu. Iya kan? Nanjale kita bermaaf-maafan saja, mudah-mudahan tak tersangkut jalan awak ke akhirat. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.